Di bagian sebelumnya terlihat Xiaofan berusaha untuk menahan racun di dalam tubuhnya, di mana dalam waktu 3 jam kedua racun tersebut akan bertolak belakang dan saling menghancurkan. Sedangkan di sisi lain terlihat Diego bertemu dengan Nona Huan. Diego menanyakan keberadaan Dali padanya, akan tetapi Nona Huan tak mengetahui keberadaannya saat ini. Diego pun memberitahu pada Nona Huan bahwa keadaan Jingyu bersama Xiaofan sedang dalam bahaya. Nona Huan dengan percaya dirinya, ia meminta pada Diego untuk membawanya di rumah tua. Dan terlihat Yuanzi menyerap kekuatan batu spiritual agar kekuatan sihir cacing darahnya pulih kembali. Bahkan Master Song berniat membunuh Jingyu dan Xiaofan dengan memasukkannya ke dalam sihir perangkap cacing darah. Melihat kondisi yang terdesak dan tak sesuai rencana, penjagayan pun menyerang Master Song. Master Song dengan licinnya menyandra Nona Huan agar Xiaofan dan Jingyu tak mengejarnya. Master Song kemudian mengatakan pada Xiaofan, ia akan melepaskan Nona Huan jika dirinya menyerahkan tongkat mutiara penghisap darah padanya. Melihat keadaan yang terdesak, Xiaofan pun menyetujui keinginan Master Song untuk melepaskan tongkat obornya serta menghancurkan urat nadinya. Disinilah kita diberitahu jika urat nadi Xiaofan pecah, maka kemungkinan besar tongkat obor tak lagi mengenali majikannya. Di waktu bersamaan Dali pun datang menyerang Master Song dengan benda sihir tembak mainan. Jingyu bersama Xiaofan pun berbalik menyerang Master Song. Di mana dengan ambisi dan kelicikannya, Master Song mengeluarkan kekuatan sihir 7 ekor lipan bersamaan dengan batu spiritual. Seketika, Master Song berubah menjadi manusia monster lipan mengerikan. Terlihat Xiaofan dan Jingyu tak mampu mengalahkan Master Song. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Master Song terbakar karena tak kuat menahan efek kekuatan batu spiritual yang ia telan. Di titik kematiannya, dengan licik ia pun memusnahkan batu spiritual agar Xiaofan tak bisa menghidupkan kembali Biao. Hingga keesokan harinya terlihat Xiaofan pulang dengan muka penuh sedih dan kecewa karena tak berhasil membawakan batu spiritual untuk Biao. Terlihat juga Raja Hantu terdiam dan lemas melihat Xiaofan gagal membawa batu spiritual untuk putrinya. Tak lama kemudian, Qilong juga menemui Penjagayan. Penjagayan sangat kecewa karena ia tak mampu memberikan yang terbaik untuk Biao. Qilong kemudian memberitahu pada Penjagayan ada satu cara lain untuk dapat menghidupkan kembali Biao, di mana mereka harus bisa mendapatkan gulungan buku langit secara sempurna. Akan tetapi hal itu ialah tak mudah, di mana mencari buku langit sama halnya mencari jarum di tumpukan jerami. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana Jingyu kembali ke kuil para leluhur. Master Li kemudian menanyakan keberadaan Master Song padanya. Jingyu menjawab bahwa Master Song sudah mati di tangan Xiaofan dan dirinya. Mendengar berita duka,
Master Li pun terkejut atas kematian adik juniornya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiaofan berjalan tanpa arah, merenungi kehidupannya yang penuh dengan lika-liku. Ia pun terus berjalan. Hingga 10 tahun kemudian, terlihat Xiaofan menemui Raja Hantu di makam istrinya. Disinilah Xiaofan mengatakan pada Raja Hantu bahwa ia tak mendapatkan tanda apa-apa selama 10 tahun lamanya. Raja Hantu kemudian menyuruh Xiaofan untuk tetap tinggal di dalam markasnya. Raja Hantu juga menginginkan Xiaofan untuk menjadi murid tangan kanannya agar tak mengalami kegagalan ketika berperang kembali dengan sekte kebenaran. Raja Hantu juga menyuruh Xiaofan untuk segera menemukan buku langit berikutnya agar bisa menghidupkan kembali Biao, serta ia akan mengajarkan teknik sihir buku langit agar Xiaofan memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan membantu untuk menemukan gulungan buku langit berikutnya. Kemudian Raja Hantu mengatakan pada Xiaofan untuk tak bersikap lunak terhadap sekte Qingyun, serta melarang Xiaofan untuk tak menjalin hubungan lagi dengan sekte kebenaran. Mendengar perintah Raja Hantu, Xiaofan pun berusaha untuk mencari keberadaan buku langit keempat, serta ia akan pergi ke sekte Qingyun terakhir kalinya. Sedangkan di sekte Qingyun, terlihat para murid handalan berdiskusi mengenai cahaya misterius yang timbul di rawa bagian barat, di mana para sekte iblis juga berkumpul di barat untuk mendapatkan cahaya misterius tersebut. Senior Yaichi menduga bahwa cahaya tersebut ialah gulungan buku langit. Para murid pun akan bergegas menuju ke arah barat agar sekte iblis gagal mendapatkan gulungan buku langit selanjutnya. Tak lama kemudian, terlihat Xiaofan telah tiba di bawah bambu hitam. Di waktu bersamaan, monyet peliharaannya pun datang menghampiri dirinya. Karena monyet ini berkemampuan hebat, ia pun menghantarkan Xiaofan untuk bertemu dengan Master Tiang. Disinilah Master Tiang sangat terkejut dan bahagia bisa melihat anak muridnya kembali. Akan tetapi Xiaofan mengatakan pada Master Tiang di mana ia sekarang berada di pihak sekte iblis. Mendengar omongan Xiaofan, Master Tiang mengatakan padanya untuk tak berbelas kasih terhadapnya, karena di hari mendatang mereka akan bertemu dengan pedang terhunus di salah satu pihak. Xiaofan yang mengetahui niat Master Tiang, ia pun berpesan padanya untuk menjaga ibu angkatnya dengan baik. Tak lain ialah istri Master Tiang. Dan keesokan harinya, terlihat Raja Hantu menyuruh Xiaofan untuk segera pergi ke tempat rawa mati, di mana rumor mengatakan bahwa rawa mati selalu diliputi oleh kabut pelindung. Di tengah kabut pelindung terdapat harta karun langit dan bumi, berupa buku langit dan air legenda yang mampu membuat orang hidup selamanya. Raja Hantu juga memberitahu bahwa semua sekte berada di sana, yang tentunya bukan hal yang mudah untuk mendapatkan dan menerobos ke dalam rawa mati. Mendengar perintah Raja Hantu, Xiaofan akan menuju ke rawa mati untuk mendapatkan kedua harta karun di dalamnya. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana terlihat Xiaofan menelusuri hutan rawa mati bersama Yego. Xiaofan memberitahu pada Yego untuk selalu waspada serta menjauhi semua sekte yang berada di dalam rawa mati. Sedangkan di sisi lain, terlihat para murid Qingyun juga telah sampai di hutan rawa mati. Setelah berdiskusi lama, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat rawa mati. Akan tetapi tak lama kemudian, pasukan lebah mistis pun menyerang mereka. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan Xiang. Xiang mengajak untuk mencari tempat istirahat sebelum malam tiba. Akan tetapi Suki merasakan ada seseorang yang mengintai keberadaan mereka, hingga Senior Darren memutuskan untuk berpencar agar tak diketahui keberadaannya oleh pasukan sekte iblis. Di lain sisi, terlihat Mengzi memberitahu pada Yu Yanzi bahwa murid Qingyun dan Tianyin akan bermalam di sebuah tempat. Melihat kesempatan tersebut,
Yuanzi memerintahkan Mengzi untuk membuat jebakan dan menghabisi semua murid King Yun. Sedangkan di sisi lain terlihat para murid lembah Fengxi yang juga datang untuk menuju pusat rawa mati. Di saat inilah Jingyu bertemu dengan Nona Miao, di mana Nona Miao memberitahu padanya untuk lebih berhati-hati karena sekte umur panjang dan sekte Wandu juga berada di hutan rawa mati. Sedangkan di sisi lain Suki mendapat pesan dari seseorang, di mana isi pesan tersebut memberitahu padanya bahwa banyak jebakan yang akan menghampiri mereka. Tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Lin Sun bersama Dali pun tetap berselisih pendapat hingga akhirnya pasukan lembah Fengxi yang memilih untuk istirahat di tempat lain. Dan di tempat lain terlihat Xiao Fan tetap memperdulikan keselamatan teman-temannya, di mana dirinya lah yang menyuruh Nona Miao serta mengirim pesan peringatan untuk Suki. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana para pasukan sekte umur panjang akan melancarkan serangan untuk membunuh semua murid sekte kebenaran. Akan tetapi dengan cerdik, Dali berhasil menjebak Yuanzi dan pasukannya hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Suki meluncurkan ajian sihir pedang pengendara petir yang membuat Yuanzi terluka parah dan kabur. Yuanzi yang terluka ia memutuskan untuk melakukan meditasi agar luka akibat serangan pedang pengendara petir sembuh dengan cepat. Di luar dugaan, ketika meditasi, ia bersama para muridnya dikejutkan dengan potongan kepala Mengzi. Di saat bersamaan datanglah dari sisi kiri penjagayan, sedangkan dari sisi kanan Xiao Fan, dan depan ialah Nona Miao. Melihat kondisi yang terdesak, Yuanzi dengan pintarnya berusaha meyakinkan pada mereka semua untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi hal itu tentu tak disetujui oleh Xiao Fan. Hingga tiba-tiba terlihat keesokan harinya, mayat Yuanzi bersama pasukannya pun tergeletak, di mana Suki menduga bahwa kematian Yuanzi ialah perbuatan penjagayan dan Nona Miao karena luka yang dialaminya sangat misterius, di mana ia diracuni serta bulu nadinya tersumbat oleh jarum. Sedangkan di sisi lain terlihat Yego memberitahu pada Xiao Fan bahwa tetua sekte umur panjang dihabisi penjagayan dengan sadis. Di lain tempat terlihat penjagayan melaporkan atas pembantaian Yuanzi pada Pak Tua, di mana di sini kita diberitahu akan kelicikan penjagayan, bahwa ketika Xiao Fan menyerap semua ilmu budidaya Yuanzi, ia dengan diam-diam menyebarkan mantra racun sihirnya agar ikut terserap ke dalam tongkat obor Xiao Fan. Hal tersebut sengaja ia lakukan agar Xiao Fan berhalusinasi hingga mati dengan perlahan sebelum mendapatkan benda berharga langit dan bumi. Sedangkan di sisi lain terlihat tongkat obor Xiao Fan mengeluarkan cahaya. Ia pun bergegas untuk masuk ke dalam rawa mati. Sesampainya di dalam, tiba-tiba Xiao Fan mulai berhalusinasi karena efek racun penjagayan. Disinilah ia bertemu dengan Lin Sun hingga pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Sedangkan di sisi lain terlihat para murid sekte kebenaran telah sampai di wilayah misterius rawa mati. Akan tetapi terlihat Dali bersama Nona Huan tertinggal di belakang karena kabut racun yang semakin tebal mengelilingi mereka. Tiba-tiba lebah mistis menyerang mereka kembali dengan jumlah yang sangat banyak. Karena merasa terancam, tiba-tiba Xiao Fan datang menyelamatkan Nona Huan dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sedangkan di sisi lain, Pak Tua menyuruh kedua murid handalanya untuk menjebak dan membunuh semua murid sekte kebenaran.
agar mereka tak menggagalkan misinya untuk mendapatkan benda berharga langit dan bumi. Sedangkan di lain sisi, para murid kebenaran masih berjuang untuk menghancurkan ribuan lebah mistis. Di waktu yang tepat, Lin Sun datang membantu mereka menghancurkan lebah tersebut. Di tempat lain, terlihat Xiaofan semakin lemas dan pucat, serta halusinasinya semakin besar. Terlihat murid handalan Sekte Wandu mencari kesempatan untuk melancarkan serangan pada Xiaofan, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di waktu bersamaan, Nona Miao datang membantu melawan pasukan Sekte Wandu. Hingga pagi pun tiba, terlihat Nona Miao menyembuhkan Xiaofan dari racun halusinasinya. Nona Miao menjelaskan pada Xiaofan bahwa ia terkena racun kabut halusinasi, dan racun tersebut sengaja dibuat oleh seseorang yang ingin mencelakai dirinya. Seketika Xiaofan pun ingat bahwa racun tersebut perbuatan penjagaian. Di sisi lain, Du Shen mengadu pada Pak Tua bahwa ia dikalahkan oleh Nona Miao. Melihat kondisi yang semakin terdesak, Pak Tua mengaktifkan racun di dalam tubuh penjagaian dan menyuruhnya untuk memasang formasi racun lautan darah. Tak lama kemudian, terlihat penjagaian mengeluarkan racun di rawa mati yang penuh dengan bunga teratai cantik. Tak lama kemudian, para murid Sekte Kebenaran juga sampai di tempat rawa mati, di mana di tempat rawa inilah kabut racun telah hilang. Akan tetapi dengan cerobohnya, salah satu murid Feng Xiang membasuh tangannya dengan air tersebut. Dengan seketika, ia pun terkena racun lautan darah. Suki dengan refleks menghempaskan pedangnya yang membuat ledakan dahsyat di rawa teratai. Akan tetapi, terlihat Lin Sun dan anak buahnya tiba-tiba sudah tak berada di tempat. Di lain sisi, ternyata mereka telah disandra oleh penjagaian. Disinilah penjagaian akan membunuh satu persatu murid Sekte Kebenaran. Dan di tempat lain terlihat Dali bertemu dengan Nona Huan. Dali terlihat salah paham pada Nona Miao dan Yego, di mana ia menyangka mereka akan mencelakai Nona Huan. Nona Huan pun menjelaskan kronologis yang sebenarnya. Hingga tak lama kemudian, Dali pun bertemu dengan Suki dan yang lainnya. Di saat terdesak akan mati, tiba-tiba Suki dan Dali pun datang menyelamatkan Lin Sun. Di waktu bersamaan, Xiaofan pun datang melindungi penjagaian dari tusukan pedang Suki. Disinilah Suki terkejut melihat perubahan Xiaofan. Di saat inilah mereka juga teringat akan pertarungan beberapa tahun yang lalu. Dali dengan muka marahnya, ia terlihat sangat kecewa dengan Xiaofan karena melindungi penjagaian. Xiaofan kemudian memberi dua pilihan pada Dali, yaitu next bagian selanjutnya. Oke, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena udut dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asik Film, bye bye.